ini udah nggak ada pilihan lagi nih, aku rasa udah putus asa, sehingga melihat konten-konten yang seperti itu tuh, video-video yang seperti itu membuat pikiran dia kayak, apa aku ikutan dia aja gitu kan. Satu kata ya, itu miris sebenarnya. Kenapa orang itu pilih mengakhiri kehidupan? Karena nggak ada yang menerima. Yo, what's up? Welcome to Triple Talks Podcast. Oke, kita masuk episode 3 pada hari ini ya. Kita masuk episode 3. Kok bagiannya sama ya? Bersama gua Ryan, Aku Fajar, Aldan, dan tentu saja kita ada bintang tamu yang luar biasa banget. Oke, anak muda silakan. berprestasi. Betul anak muda banget. Inspirasi. Anak muda kita naikin dulu. Iya deh. Yang kata Bro Teddy episode sebelumnya tuh yang lagi imut-imutnya tuh. Oh iya. Lagi lucu-lucunya tuh. Boleh silakan Bro diperkenalkan dirinya Bro. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin, nama aku Abizar Albiro. Nah, di sini insya Allah aku akan sharing tentang satu hal yang mungkin ini penting dan cukup relate ya dengan kehidupan kalian semua. Jadi kalau bisa dengar ini sampai selesai, dan semoga insya Allah atas izin Allah itu akan ada manfaatnya. Masya Allah. Ini openingnya aja udah wah, mengundang kita mendengarkan. Tapi kalian penasaran nggak di topik apa yang bakal kita bahas? Dari apa yang Abizar sampaikan tadi kira-kira? Nah, jadi yang lagi rame kita bahas ini ya. Jadi kita tahulah banyak informasi berita di internet. Kejadian bunuh diri beruntun di tempat yang sama, dan dua-duanya kerekam di kamera. Iya. Sebelum proses dia, bukan sebelum sih, detik-detik sebelum dia terjun lah istilahnya. Iya, tanpa sengaja. Beberapa saat lah ya. Mungkin itu yang bisa kita angkat buat pembicaraan hari ini. Iya, betul sih. Jadi Gimana? Jadi bagaimana menurut kalian terkait apa yang terjadi terhadap dua kasus itu? Bunuh diri, kita sebutlah suicide lah. Iya, oke. Suicide di jembatan. Apakah mereka memang tidak sanggup untuk menjalani dunia, atau memang ada keputusasaan terhadap hidup? Kita nggak tahu. Aku coba atau Mas Fajar? Iya. Dari gua nih. Seriusan dari gua nih. Pribadi dulu nanti. Tapi satu kata ya, itu miris sebenarnya. Itu miris banget. Karena dari kasus itu kita melihat betapa lemah dan rentannya mental anak-anak zaman sekarang ya kan. Ya, karena mental ya. Karena hal itu jadi satu-satunya solusi yang mereka ambil. Padahal ada jalan lain yang harus bisa mereka pilih ya kan. Tuh. Contohnya? Ya bisa jadi dengan olahraga mungkin. Nah, culture ya kan. Lari itu bisa banget tuh sebenarnya. Iya, oke. Itu dari sudut pandangnya Mas Rian. Bukan Mas Rian ini. Iya. Egonya Rian ya. Iya, sebenarnya ini dipanggil jembek, guys. Iya. Iya. Sebenarnya ini agak resah sih, karena kenapa? Yang pertama itu kalau dari aku ya, itu kerekam dan itu rame. Nah, aku khawatir sih karena sesuatu yang rame itu seolah-olah kayak nginfluence gitu. Nah. Jadi kayak seolah-olah ini kayaknya emang jadi solusi sih gitu. Apalagi kan masif tuh beritanya. Iya. Nah, cuman kan yang jadi perhatian itu kira-kira kenapa dia bisa memilih untuk bunuh diri. Itu yang jadi, kalau menurut aku ya, yang jadi pertanyaan itu. Mungkin bisa direspon sama Mas Abizar gitu. Kalau menurut kamu gimana, Dan? Kalau menurut aku sendiri ya terkait suicide istilahnya kan. Apa ya? Kadang yang mereka pikirkan kita kadang di luar ekspektasi kita. Misalkan, mungkin gara-gara nggak sanggup untuk hidup, karena mungkin ada yang lebih berat daripada itu yang mereka nggak. Karena kemampuan setiap orang kan beda-beda menanggung beban ya. Di sisi lain mungkin kita berasumsi dia sendirian, teman-temannya tidak ada, tidak membenarkan. Betul. Tapi posisi itu menurutku dia butuh orang buat menemani, ya. Itu sih paling kalau pendapatku. Dia butuh orang, butuh teman, siapapun itu, temanilah. Butuh wadah intinya. Butuh wadah. Baik, mungkin aku akan coba menanggapi ini dari
bukan dari banyak ya, dari step-step yang tadi dijelasin dari Mas Fajar, kemudian Kak Rian, sama Mas Aldan gitu ya. Dari Kak Fajar itu ada satu yang coba aku notice, itu berkaitan dengan menginfluence. Dan itu teman-teman, dipercaya atau tidak, itu berpengaruh bagi orang yang tadinya orang itu tidak ada choice atau dirinya tidak ada kepikiran untuk mengakhiri hidupnya, cuman karena ada berita yang begitu ramai seperti itu ya, sadar atau tidak sadar itu akan sedikit men-trigger ya atau menstimulus seseorang itu jadinya ingin melakukan hal yang sama gitu. Karena melakukan hal yang sama itu nggak harus tentang dengan apakah itu hal positif atau itu hal negatif. Karena manusia itu secara naluriah gitu akan mengikuti apa yang sering dilakukan oleh orang lain atau apa yang banyak dilakukan oleh orang lain. Apalagi dalam kondisi yang dirinya tidak ada pilihan lagi. Betul. Gitu. Ini udah nggak ada pilihan lagi nih, aku rasa udah putus asa, sehingga melihat konten-konten yang seperti itu tuh, video-video yang seperti itu membuat pikirannya kayak apa keikutan dia aja gitu ya. Nah, ini memang penting banget teman-teman semua. Di satu sisi, ketika nggak dipublikasi, mungkin nggak banyak orang tahu bahwa ternyata penyakit mental itu ada gitu. Betul. Cuman kalau dipublikasi, minusnya adalah berkaitan dengan influence tadi, Betul. gitu. Nah, memang baiknya di sini itu harus ada konten trigger, cuman harus ada konten edukasi, gitu. Oke. Jadi nggak bisa kayak konten-konten yang negatif gitu ya berkaitan dengan bundir tadi, tapi tanpa diimbangi dengan edukasi, Betul. gitu. Jadi orang itu ada choice lain gitu. Yang tadinya Oke. cuma pilihan pengen bundir, tapi ketika ada edukasi, mereka terbuka pikiran dan hatinya kayak, oh ada loh solusi lain selain bundir. Ya, Nah, gitu. ada pilihan lain lah selain Iya. itu. Betul. Ya kan? Jadi secara naluri atau secara otak manusia itu dia juga akan ada choice lain gitu. Iya, Gitu. benar itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Rian tadi gitu ya. Mungkin mereka nggak ada pelarian atau mungkin mereka juga nggak ada tempat untuk cerita dan lain-lain, dan juga tadi disampaikan oleh Mas Fajar gitu ya. Apa penyebabnya dan lain sebagainya. Nah, ada satu hal menarik teman-teman semua terkait dengan orang-orang yang memilih untuk jalan ini bundir itu. Mereka melihat dunia itu nggak seperti apa yang kita lihat. Gitu. Yang kita lihat itu, yang mereka lihat itu adalah dunia itu teramat sempit. Kehidupan mereka sangat berat dan mereka nggak punya siapa-siapa untuk bisa merangkul dan menceritakan itu. Dan itu dari permukaannya seperti itu. Akan tetapi ketika kita melihat dari segi lebih dalam lagi teman-teman, kadang ada luka-luka atau trauma-trauma di masa lalu, kemudian itu terus ditanam dan itu tumbuh di alam bawah sadar manusia, yang dimana itu nanti akan mempengaruhi tindakan. Oke. Kalau kita berbicara tentang belief system di dalam psikologi itu segala sesuatu kan berkaitan dengan informasi. Iya. Baik informasi negatif atau informasi positif gitu ya. Itu informasi gitu. Orang memiliki pilihan bundir itu juga terkait dengan informasi. Informasi kemudian setelah itu nanti akan jadi sebuah pemikiran. Ketika sudah menjadi sebuah pemikiran, masuk ke perasaan, kemudian menjadi sebuah keyakinan gitu. Ketika sudah menjadi sebuah keyakinan, dia akan menjadi sebuah tindakan. Tindakan membentuk kebiasaan membentuk kepribadian, dan itu terus dipupuk kayak gitu sehingga ketika dia dalam keadaan yang putus asa atau mental sedang tidak stabil gitu ya. Itu sebenarnya bukan masalah yang baru kali itu dihadapin. Artinya masalah itu udah numpuk dan balik lagi tidak diceritakan. Gitu. Jadi makanya nggak sepenuhnya benar kalau laki-laki itu nggak boleh bercerita gitu ya. Betul. Bahaya banget kan, jadi Bahaya seolah-olah Iya, benar. kayak jadi satu kalimat yang langsung dicap gitu ya. Padahal itu kan perlu kita sharing. Ada gitu. statement laki-laki nggak boleh nangis. Boleh kok. Kalau lu ada masalah, cerita, nangis, keluarkan. Karena bahaya kalau lama-lama disimpan. Numpuk betul. ya kan? Iya, Benar. dia numpuk ya. Aku ada dua ini, dan ada 2 poin yang menurutku bisa ngegelitik ya. Yang pertama kayak nginfluence tadi kan tentang berita bahwasanya tentang bunuh diri lah segala macam, dan itu masif. Jadi seolah-olah itu pilihan orang untuk banyak di masyarakat gitu. Nah, cuman harusnya ada sisi edukasi. Itu aku baru dapat sih. Maksudnya baru dapat itu emang mesti ketika ada sebuah masalah harus ada sesuatu yang sifatnya edukatif, antipatinya gitu lah, antidotnya lah gitu. Antidot. Tapi di sisi lain banyak orang yang survive lah dari tahap itu. Oke, Banyak lah di antara kita pasti banyak. Iya. Adanya teman-teman yang seperti itu mendukung satu sama lain. Oke, Ya kan? bisa jadi dia nggak ada temen dan buat sharing. Bisa jadi. Banyak kan kayak kata Bizar itu kan bahwasanya tindakan itu tergantung dari informasi yang dia punya gitu. Iya kan? Satu pertanyaan, ada nggak sih wadah itu sekarang di Indonesia ya? Terkait untuk orang-orang yang memang udah nyerah terhadap hidupnya. Iya. Buat
kembali ke kehidupan di Oh. Indonesia kurang lebih. Sebenarnya banyak komunitas Heeh. atau lembaga yang memang itu menyediakan wadah, Mhm. memfasilitasi orang ketika dirinya ingin sembuh, ingin belajar dan lain sebagainya. Apalagi di zaman sekarang itu kan banyak konten-konten edukasi di YouTube dan lain-lain. Betul. Cuma maksudnya gini, di dalam kondisi orang yang sedang depresi atau stres gitu ya, atau dalam sebuah tekanan, mereka nggak butuh untuk diedukasi dulu sebenarnya. Iya. Karena yang mereka butuhkan apa? Dia tuh harus paham bahwa masalah yang dia hadapi itu dia itu menghadapinya nggak sendirian. Itu yang paling penting. Jangan langsung kita beri ABC materi edukasi dan lain-lain gitu ya. Cuman wadah atau yang paling penting adalah sebuah circle atau pertemanan yang bisa menerima dia, Yang mendukung lah ya. yang mendukung dan menerima dia. Kenapa orang itu pilih mengakhiri kehidupan? Karena nggak ada yang menerima dia. Salah satunya itu. Aku mau kemana? Ke orang tua malu mungkin. Orang tua nggak bisa nolong. Ke teman nggak ada teman yang bisa mau dengerin aku. Aku mau kemana gitu. Sehingga dia nggak ada pilihan lain, nggak ada choice. Ya mau apa? Aku hidup untuk apa gitu. Berarti ya untuk teman-teman yang punya teman yang kira-kira ini kenapa sih orang, berarti ya dari kita sendiri harus lebih terbuka buat aware. Betul. Ini kenapa sih selalu sendiri? Iya. Dekatin lah ya kan. Ajak ngobrol ya mungkin ya. Walaupun memang dia nggak mau ngobrol pada awalnya, mungkin pelan-pelan bisa berteman lebih dulu, lama-lama lebih terbuka ya kan. Mungkin seperti itu kali ya. Iya. Untuk betul. aware satu sama lain, Betul. walaupun kayak kan temen tongkrongan atau apa tiba-tiba dari yang ini tiba-tiba diem, setidaknya kita aware dulu. Betul. Ini kenapa sih, ada masalah apa, takutnya terjadi yang kita tidak inginkan kan ya. Betul. Betul. Jadi ada juga yang bilang tuh kalau teman kita tuh ngajak ngopinya 1 minggu sebelum, itu biasanya cuman butuh teman nongkrong nih. Tapi kalau dia ngabarinnya mendadak, sehari Ada itu masalah. ngabar, itu tandanya ada mental yang harus kita Iya. jaga berarti. Jadi memang ketika kita melihat kasus yang akhir-akhir ini, itu tentu kalau kita bedah lagi, itu sebenarnya kompleks banget ya secara Iya. masalah hidupnya gitu. Cuman yang menjadi titik poin penting mungkin untuk kita bisa ambil pelajaran adalah bahwa kita nggak boleh untuk meremehkan mental orang lain gitu. Karena kapasitas mental seseorang itu beda-beda. Beda-beda. Wah, cuman gitu doang, gitu kayak gitu. Aku nih gini begini gitu. Padahal kekuatan mental atau kapasitas seseorang itu berbeda-beda. Maka kita nggak boleh untuk komparasi atau membandingkan gitu ya antara kekuatan diri kita dengan kekuatan orang lain. Mungkin bagi kita ini sepele loh, tapi bagi orang lain ini bukan hal yang sepele. Sama halnya mungkin bagi kita ini adalah hal yang biasa ketika kita mendengarkan orang lain bercerita. Nah, Tapi ternyata banyak orang yang terbantu meskipun itu cuma diam, kemudian dengerin dia ngomong. Ya. Gitu. Nah, titik poin itu yang harusnya kita pahami sebagai manusia gitu ya, agar kita tuh bisa lebih peka terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar atau teman-teman kita. Nah. Jadi jujur, izin jujur. Gue pernah ada di posisi itu sebenarnya. Gue pernah ada posisi di mana gue ngerasa gue babak belur banget. Dan gue nggak ada tempat cerita sama sekali. Bukan berarti gue punya teman, gue punya saudara, gue punya keluarga, tapi gue nggak bisa cerita ke mereka. Itu bisa jadi karena gue faktor untrusted juga dengan mereka kan, atau ada something. Pokoknya gue nggak bisa cerita dengan mereka, jadi gue mendem semuanya sendiri. Sampai di satu titik, itu beruntungnya gue tuh bisa dibilang gue punya mental yang nggak lemah. Jadi gue nggak pernah kepikiran buat solusi terakhirnya itu bunuh diri, nggak. Jadi solusi gue tuh tetap mencari. Dan sampai akhirnya gue berada di satu titik di mana gue kan sering explore sendiri, tuh jalan-jalan sendiri. Gue jalan di salah satu tempat, itu gue ketemu sama salah satu stranger. Dan di situ gue bisa menceritakan semua masalah gue tanpa gue takut apapun yang selama ini jadi yang mengganggu di pikiran gue. Pokoknya jadi di sini gue bisa lepas cerita dengan stranger tersebut. Jadi maksud gue, siapapun yang punya masalah di sana, kalian jangan menyerah. Kalian tuh pasti bakal nemuin wadah buat kalian bercerita. Baik itu, jadi gini, walaupun kalian nggak dapat support dari keluarga, nanti kalian bakal dapat support dari teman nih. Kalau kalian nggak dapat support dari teman, kalian pasti bakal dapat support dari stranger. Itu pasti ya, pasti. Asal solusinya bukan di situ. Jadi Betul. lebih nyaman. Menarik nih, berat. Secara tidak langsung wadah seperti Roblox Podcast yang orang-orang tidak kenal. Betul. Orang malah lebih bisa terbuka. Betul. Ya. Cenderung orang tuh lebih nyaman cerita dengan stranger dibandingin dengan orang yang dia kenal sebenarnya. Karena tidak ada judge di situ. Betul, nggak ada judge dan dia juga ngerasa aman karena
nggak saling kenal. Dia nggak takut bakal dicepuin atau diapain, jadi lebih aman. Benar. Oke. Mungkin apa namanya? Kira-kira dengan fenomena yang ada kayak tentang bunuh diri nih, Mas Abizar ya. Respon apa yang terbaik supaya kita tuh nggak ikut-ikutan ke influence dan apa namanya? Dengan cara yang tepat kita menanggapi masalah yang kita hadapin. Jadi nggak sampai kepada pilihannya itu yang terakhir adalah bunuh diri gitu. Oke. Nah, mungkin langsung ke closing aja ya. Closing boleh. Gitu ya. Karena suasana Oke, kita aman kondusif dia. ya. Langsung. Baik. Nah, pertama teman-teman, satu hal yang harus kita pahami ketika dalam kondisi itu bahwa bundir atau bunuh diri itu bukan sebuah solusi. Betul. Itu bukan sebuah solusi teman-teman semua. Jauhkan pikiran kita bahwasanya bunuh diri itu adalah sebuah solusi. Tidak. Ya. Bunuh diri itu apalagi kalau misalnya kita berbicara dari segi Islam gitu ya. Itu satu hal yang memang benar-benar justru menimbulkan masalah baru nantinya. Gitu. Itu bukan sebuah hal yang dianjurkan bahkan diharamkan dalam Islam seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana kita mencari tempat. Jadi kita tuh gini, Allah ngasih ujian atau kita punya masalah gitu ya. Kita punya problem, kita stres, kita depresi. Kita tuh bukan berarti kita diam kemudian memilih untuk bunuh diri. Ya. Tapi justru kita harus Setuju. usaha tentang bagaimana kita itu mencari solusi. Gitu, mendengarkan cerita kepada orang lain gitu ya. Dan seterusnya agar kita bisa mendapatkan apa yang kita cari selama ini. Gitu. Sehingga kita jauh-jauh dari yang namanya bunuh diri gitu. Dan yang ketiga, jangan takut untuk bercerita. Jangan takut untuk meminta pertolongan profesional, mohon maaf kayak psikolog dan seterusnya. Karena zaman sekarang tuh ada stigma bahwa kalau misalnya kita ke psikolog atau kita berobat ini artinya kita kurang iman nih misalkan. Disangka gila lah istilahnya Iya, dalam benar. society. Padahal enggak. Kalau emang kamu butuh itu harus dilakukan. Kayak Iya. kita sakit nih butuh dokter, ya ke dokter gitu. Jangan karena mungkin stigma dari masyarakat gitu ya membuat kita jadi takut untuk konsultasi atau cerita kepada orang-orang yang kita anggap profesional tadi. Seperti itu. Kurang lebih itu sih. Nah, menarik ya guys. Dijalanin ya guys. Tuh. Jika kalian punya masalah. Intinya kalian tuh selalu punya pilihan, guys. Ya. Selalu Ya. punya pilihan. Oke, menarik sekali pembahasan kali ini ya. Iya, betul. Sebenarnya ini Apalagi banyak ya. gila sih Ini bintang bisa tamu banget kita hari ini. Gua setuju, Pak. Bro Abizar harus muncul lagi sih. Harus sih. muncul lagi sih, ya kan? Next membahas kenapa orang jatuh cinta jadi bodoh. Nah, seru banget itu pasti itu seru Menarik. banget. Orang jatuh cintanya tuh mohon maaf mau memberikan segalanya. Tuh. Menarik itu. Itu seru banget pasti, ya kan? Banyak itu. Tapi dengan kondisi sekarang kita Iya. ada musik. Iya, Ya. mungkin nanti kita lanjut di tempat yang lebih proper lagi ya kan. Mungkin 1 jam nanti kan yang nggak bisa tahu ya. jadi, Bisa pasti itu bakal menarik banget nih pasti, Iya. seru banget. Jadi untuk episode kali ini yang ketiga kita tutup dulu guys. Gua Aldan. Gue Ryan. Gua Fajar dan Ya. Yuki. Abizar gitu. Oke. Oke. Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you guys. See you.